Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Bahkan jika kita ingin menghitungnya, maka tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan yang terus berjalan. Kita saat ini telah berada pada bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan, yang dimana pada bulan ini kita menantinya dari bulan Rajab. Sebagaimana doa yang senantiasa kita panjatkan ketika di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jamaah rahimakumullah. Allahumma barik lana, ya Allah, berkahilah kami fi Rajab wa Sya'ban, pada bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini juga dapat kita sebut dengan syahrus siyam, yakni bulannya orang yang berpuasa, dan juga dapat disebut dengan syahrul mubarak, yakni bulannya yang penuh berkah, dan juga dapat disebut dengan syahrut tilawah, yang dimana di dalamnya terdapat orang yang senantiasa bertilawah Al-Quran. Dan juga dapat disebut dengan syahrus sabar, yang dimana di dalamnya terdapat kesabaran. Kesabaran untuk apa? Untuk menahan hawa nafsu kita, yaitu dengan berpuasa. Dan juga syahrul rahmah, yaitu bulan di mana diturunkannya rahmat Allah. Dan yang terakhir bisa juga disebut dengan syahrul maghfirah, yakni bulannya diampuni dosa-dosa kita. Jamaah rahimakumullah, begitu mulianya bulan Ramadan ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Jamaah rahimakumullah, pada bulan ini, pada bulan Ramadan kali ini, kita sudah berada pada bulan yang mulia ini, yaitu bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Seperti
yang ada pada firman Allah Ta'ala yang sudah dibacakan tadi. Begitu mulianya bulan ini sehingga Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Lalu kita lanjut lagi, bagaimana kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan Al-Quran ini yakni banyak sekali. Salah satu di antaranya yaitu ketika seseorang atau apapun saja yang berhubungan dengan Al-Quran, maka ia akan menjadi mulia. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam, ia sebagai perantara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturunkan kepadanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi malaikat yang menjadi nabi yang paling mulia, menjadi manusia yang paling mulia yang ada di muka bumi ini. Lalu selanjutnya Al-Quran diturunkan pada zaman sahabat, maka generasi sahabat menjadi generasi yang paling mulia. Lalu Al-Quran diturunkan di kota Mekah. Sampai saat ini kota Mekah menjadi kota yang mulia. Bahkan umat muslim sedunia ini ingin sekali untuk menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jemaah rahimakumullah, belum hanya sampai di situ. Bahasa Arab yang dimana Al-Quran ini merupakan bahasa Arab, maka bahasa Arab menjadi bahasa yang mulia. Lalu selanjutnya, ini yang dapat kita lakukan bersama-sama. Seseorang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, ia akan menjadi sebaik-baiknya manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yaitu siapa? Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran, sehingga orang yang belajar dan mengajarkannya mendapatkan kemuliaan ketika berada di dunia ini maupun nanti ketika di akhirat. Dan yang terakhir, yaitu Al-Quran merupakan satu-satunya kitab di muka bumi ini yang ketika seseorang membacanya akan mendapatkan pahala di setiap hurufnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf.
Walakin akan tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jamaah rahimakumullah, begitu mulianya Al-Quran, sehingga kita membacanya saja akan mendapatkan pahala di setiap hurufnya. Apalagi saat ini kita berada pada bulan yang suci, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Maka sudah semestinya kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai prioritas kita pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar senantiasa kita semangat dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, kurangnya dari saya pribadi, yang benarnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.